Hai, saya Elizabeth Cynthia dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas lebih dalam mengenai pawai tatung yang ada di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pertunjukan pawai tatung di Indonesia berasal dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Tatung merujuk kepada orang atau individu di mana tubuhnya menjadi media untuk dirasuki oleh dewa-dewi atau roh leluhur kepercayaan. Tatung adalah sebuah praktik spiritual kuno yang berasal dari daerah Minnan di Fujian, Cina Selatan. Diperkirakan telah ada sejak 5.000 tahun yang lalu atau sejak era dinasti Xia, tepatnya pada tahun 2100 sampai 1600 sebelum Masehi. Tatung yang ada di Kalimantan Barat berasal dari kedatangan bangsa Cina ke Indonesia pada abad keempat. Bangsa Cina yang datang ke Singkawang mayoritas adalah suku Hakka yang berasal dari Cina Selatan. Menurut kepercayaan suku Hakka, wabah atau penyakit itu berasal dari roh jahat. Maka daripada itu, mereka melakukan ritual tolak bala untuk mengusir roh jahat dari kota. Ritual tolak bala inilah yang merupakan cikal bakal dari tradisi pawai tatung. Praktik tatung secara aktif masih dipraktikkan dalam komunitas diaspora Hakka di Taiwan dan kawasan Asia Tenggara lainnya seperti di Malaysia, Singapura, Thailand, serta Indonesia, tepatnya Kota Singkawang. Tatung di Singkawang hingga saat ini masih eksis dan rutin diadakan secara resmi oleh pemerintah Kota Singkawang setiap tahunnya pada saat perayaan Festival Cap Gomeh. Tidak ada catatan secara tekstual mengenai kapan pastinya pawai tatung ada pertama kali di Kalimantan Barat. Hingga pada tahun 1970-an terdapat buku fiksi yang berjudul The Demon's God of Thorny River yang ditulis oleh seorang misionaris asal barat bernama Robert Patterson yang datang ke Kalimantan pada tahun 1960. Buku ini mengisahkan cerita fiksi tentang kehidupan seorang cenayang perempuan di Sungai Duri, Bengkayang, Singkawang Selatan. Dalam buku ini berisi penjelasan rinci mengenai upacara pembersihan kota yang mirip dan identik dengan pawai tatung dalam Festival Cap Gomeh di Kota Singkawang. Penulis sempat bertanya kepada nenek kandung penulis yang semasa hidupnya lahir dan besar di Kota Singkawang. Nenek penulis berkata bahwa sejauh yang dapat diingat oleh beliau semasa kecilnya, selalu ada pawai tatung ketika perayaan Cap Gomeh di Kota Singkawang berlangsung. Tetapi itu hanya terbatas di Kompleks Klenteng saja. Sejak tahun 1999 dengan dimulainya masa kepresidenan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pawai tatung baru dapat dilakukan secara umum dan terbuka di kota-kota di Kalimantan Barat seperti Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Hal yang membedakan pawai tatung di Singkawang dengan di negara lain adalah bahwa pawai tatung di Singkawang merupakan hasil akulturasi antar tiga budaya, yakni etnis Cina, suku Dayak, dan etnis Melayu. Maka dengan demikian, rumusan masalah utama dalam penulisan ini adalah bagaimana implementasi akulturasi etnis Cina dengan kebudayaan lokal dalam pawai tatung di Kota Singkawang. Kita dapat mengidentifikasi tatung serta dewa yang merasuki tatung melalui kostum, alat peraga, tata rias, ataupun atraksi yang dilakukan. Tatung Cina dalam pawai tatung di Kota Singkawang kebanyakan dirasuki oleh dewa perang dan mengenakan kostum layaknya panglima perang atau prajurit perang, berupa baju zirah yang di depannya terdapat perlindungan diri atau armor yang terbuat dari pelat logam. Selain kehadiran dewa prajurit perang atau panglima perang, juga terdapat beberapa dewa yang terkenal. Seperti contohnya ketika seorang tatung dirasuki oleh Dewa Neca, biasanya ia akan mengenakan pakaian warna hijau dan bertingkah layaknya anak kecil. Kemudian tatung yang dirasuki oleh Dewa Sunukung biasanya akan membawa tongkat dan berjalan layaknya kera, identik dengan karakter Dewa Sunukung itu sendiri. Tidak hanya dewa-dewi kepercayaan etnis Cina yang hadir dalam pawai tatung, terdapat juga roh lokal yang dipercayai oleh suku lokal di Kalimantan Barat. Roh lokal dalam tatung Dayak dan Melayu disebut datuk atau latuk. Datuk berasal dari bahasa Melayu yang artinya kakek buyut, sehingga datuk merupakan roh kakek moyang dari etnis Melayu atau suku Dayak yang telah disembah secara turun-temurun. Sedangkan latuk ditujukan untuk roh nenek moyang perempuan. Untuk para tatung Dayak, mereka mengenakan pakaian khas suku Dayak. Pakaian adat suku Dayak terdiri atas rompi serta bawahan, dan di bagian kepala mereka mengenakan aksesoris ikat kepala yang dihiasi oleh bulu burung enggang gading atau burung pegar. Kemudian untuk para tatung Melayu, mereka identik dengan kostum yang terdiri atasan berwarna hitam dan celana bahan berwarna hitam pula.
Biasanya juga dilengkapi dengan ikat pinggang berbahan kain, serta ikatan kepala bahan kain bermotif polos. Melalui pembahasan mengenai tatung Cina dan tatung lokal tadi, kita dapat melihat bahwa implementasi akulturasi etnis Cina dengan kebudayaan lokal dalam pawai tatung adalah bukan hanya terdiri atas partisipasi tatung dari masing-masing budaya dengan kostum khas mereka, tetapi yang utama adalah terletak pada kehadiran roh lokal yang disebut datuk atau latuk, serta dewa-dewi Cina yang merasuki para tatung dalam pawai tatung. Baik roh lokal ataupun dewa-dewi Cina tidak membeda-bedakan latar belakang etnis seorang tatung. Saat tatung Cina sedang melakukan aksinya, ia dapat dirasuki oleh roh datuk, dan begitu pula sebaliknya. Ketika seorang tatung sedang dirasuki oleh dewa atau datuk, mereka akan berbicara sesuai dengan bahasa yang dewa atau roh tersebut gunakan. Hal ini dapat dibuktikan dari video dokumenter di akun YouTube Roy Kiyoshi yang berjudul Tatung Roy Kiyoshi, mengenal tradisi pemanggilan dewa atau arwah leluhur. Dalam video dokumenter ini terdapat seorang narasumber tatung yang beretnis Cina bernama Wendy. Pada awal video, Wendy menjelaskan bahwa apabila ia dirasuki oleh dewa, maka ia hanya akan bisa berbicara dalam bahasa Mandarin. Namun apabila dirasuki oleh datuk, ia akan berbicara dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Bersatunya roh lokal serta dewa-dewi Cina dalam tradisi tatung ini merupakan hal unik yang tidak kita temukan di kebudayaan lain di negara manapun. Akulturasi dalam pawai tatung menurut penulis disebabkan karena nilai kepercayaan yang dianut oleh masyarakat budaya Dayak dan Melayu sejalan dengan nilai kepercayaan yang dianut oleh masyarakat etnis Cina di kota Singkawang. Dalam kepercayaan suku Dayak, yaitu Kaharingan, terdapat konsep keseimbangan, yaitu Jihu Ngambu atau kekuatan di atas, dan Jihu Ngiwa atau kekuatan di bawah, yang sama dengan konsep keseimbangan kepercayaan orang Hakka, yakni Yin dan Yang, di mana ketidakseimbangan pada diri manusia tidak hanya disebabkan oleh roh jahat, tetapi juga karena ketidakseimbangan unsur Yin dan Yang dalam diri manusia. Dengan demikian, baik orang Hakka maupun orang Dayak memerlukan bantuan seorang perantara untuk menyeimbangkan kedua unsur ini. Perantara tersebut adalah manusia yang dapat berkomunikasi dengan dewa atau leluhur dan dirasuki oleh roh tersebut, yang kita kenal dengan sebutan dukun atau tatung. Sedangkan dalam kepercayaan Melayu, mereka percaya bahwa dalam menjalani hidup di dunia, manusia akan menghadapi banyak persoalan serta tantangan hidup. Tantangan dan persoalan hidup tersebut seperti contohnya adalah gagal panen, bencana alam, penyakit, dan sebagainya. Dengan demikian, untuk menghadapi persoalan di dunia ini, orang Melayu percaya bahwa salah satu caranya adalah berdamai dengan alam melalui ritual tolak bala. Ritual tolak bala yang dipercayai oleh kepercayaan orang Melayu sama seperti pawai tatung yang juga merupakan ritual menolak bala bagi kepercayaan orang Hakka. Pawai tatung di kota Singkawang merupakan bukti nyata bahwa pemahaman, penghargaan, serta penerimaan suatu budaya asing melalui akulturasi dapat terjadi. Hal ini merupakan ciri khas unik yang membedakan tradisi tatung yang ada di kota Singkawang berbeda dan tidak akan ditemukan di negara lain. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga akan kebudayaan ini dan tetap terus berupaya untuk melestarikan kebudayaan ini.